Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Messi Cigolo dengan NIM 4523043008 dari Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Bosowa. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil perancangan saya pada final mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 3. Baik, pada konsep perancangan yang pertama ada konsep lokasi yang dimana terdiri daripada input, analisis, dan outputnya sendiri. Serta input sendiri meliputi latar belakang, dasar pertimbangan, dan kriteria. Yang pertama ada pula latar belakang daripada pemilihan tapak tersebut, yaitu yang pertama yaitu latar belakang, ada pula latar belakang daripada pemilihan tapak ini, yaitu di mana Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, yang membantu dalam pemilihan lokasi serta site pada bangunan supermarket dengan pertimbangan lingkungan seperti situasi dan kondisi aksesibilitas infrastruktur. Selanjutnya ada dasar pertimbangan, yang dimana lokasi pembangunan yang memadai terletak pada jalur transportasi yang mudah diakses oleh para calon pengguna bangunan, berada pada daerah yang ramai, serta sarana utilitas yang memadai. Selanjutnya ada pula kriteria, yaitu di mana kondisi lokasi pembangunan yang memadai dan kondisi lokasi yang cukup mudah diakses, dan di mana beberapa dasar pertimbangan lainnya akan memaksimalkan pembangunan minimarket di wilayah Panakukang. Selanjutnya pada analisis bisa dilihat ini merupakan peta kawasan Kota Makassar, dan yang ini adalah peta kelurahan Kecamatan Panakukang. Kawasan tapak berada tepat di Jalan Topas Raya Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dengan luas tapak 8.852 meter persegi. Selanjutnya konsep analisis site. Yang pertama ada orientasi matahari. Sebelumnya mari kita ke latar belakang terlebih dahulu, yaitu di mana matahari sendiri perlu dipertimbangkan dengan cermat untuk memaksimalkan potensi yang ada. Serta matahari sendiri dapat menjadi masalah atau bahkan potensi, tergantung bagaimana kita menanggapinya. Ada pula tujuan daripada orientasi matahari ini, yaitu pada kali ini tujuannya itu memaksimalkan pencahayaan alami pada beberapa ruang dalam bangunan guna meminimalisir penggunaan energi. Selanjutnya di sini ada kondisi daripada tapak ini sendiri, yaitu kita tahu bersama bahwa matahari terbit dari arah timur pada pukul 6.30 dan terbenam di ufuk barat pada pukul 18.00. Serta suhu maksimal itu biasanya antara pukul 12.00 hingga 14.00. Dan atap serta loteng itu merupakan penerima paparan panas yang paling ekstrim. Terkait dengan kondisi tersebut ada pula solusi terkait dengan kondisi tersebut ada pula solusi yang saya terapkan, yaitu menambahkan vegetasi pada sisi timur hingga timur laut untuk keteduhan serta mengurangi radiasi matahari langsung, sekaligus pula sinar matahari pagi yang sangat baik untuk tanaman. Selanjutnya, memasang lapisan peredam panas di bawah atap yang biasa disebut dengan rock wall, dan pada sisi barat dilindungi dengan sirip vertikal. Selanjutnya, arah angin. Seperti sebelumnya, ada pula latar belakang daripada orientasi arah angin ini, yaitu di mana kita perlu memperhitungkan dengan baik untuk mencegah terjadinya kerusakan pada struktur atau ketidaknyamanan pengguna bangunan karena buruk sirkulasi udara. Selain itu, dalam orientasi angin pun, seperti matahari sebelumnya, itu bisa menjadi sumber penghawaan alami apabila kita memanfaatkannya dengan baik. Itu bisa menjadi sumber penghawaan alami yang dimana namun tetap saja dapat menimbulkan masalah seperti udara kotor yang membawa polutan seperti asap kendaraan dan debu jalanan.
Adapun tujuan daripada hal ini yaitu memaksimalkan penghawaan alami pada beberapa ruang dalam bangunan guna meminimalisir penggunaan energi. Selanjutnya ada kondisi seperti sebelumnya. Terkait arah angin sendiri, kondisi pada tapak yaitu angin gunung yang datang dari sisi timur hingga tenggara pada siang hari. Selanjutnya, angin laut datang dari sisi barat kawasan, dan polutan berupa debu datang dari arah jalan ke dalam kawasan terbawah oleh angin. Selanjutnya ada solusi daripada kondisi tersebut, yaitu menerapkan penggunaan jendela pivot atau louvre yang bisa dikontrol bukaannya sesuai arah angin yang bisa menjadi penerapan penghawaan alami pada beberapa ruang seperti ruang kepala, pengelola, dan semacamnya. Selanjutnya menambahkan vegetasi pada sisi timur hingga timur laut untuk keteduhan serta mengurangi radiasi matahari secara langsung. Selanjutnya ada angin dari arah laut barat yang diminimalisir oleh bangunan sekitar. Bangunan sekitar yang dimaksud yaitu Royal Apartment. Selanjutnya penggunaan vegetasi pada beberapa sisi bangunan guna mengurangi dampak polutan di udara. Selanjutnya ada analisis kebisingan. Seperti sebelumnya, ada pula latar belakang daripada hal ini, yaitu di mana kebisingan sendiri merupakan suatu hal yang perlu diperhitungkan dalam merancang bangunan, terutama pada jenis formal seperti ruang rapat, manajer, dan sejenisnya. Sumber kebisingan pula ada banyak jenisnya, baik dari sumber alami, seperti angin dan hujan, maupun kebisingan karena perilaku manusia, seperti musik, suara kendaraan, ataupun mesin di dalam bangunan. Maka dari itu kita membutuhkan perencanaan yang baik untuk menanggapi sumber-sumber kebisingan tersebut. Selanjutnya, tujuan daripada analisis kebisingan pada kali ini itu meminimalisir dampak dari kebisingan serta meningkatkan kenyamanan pengguna bangunan. Kondisi tapak mengenai analisis kebisingan yaitu bersumber dari dua hal, dari kendaraan dan dari bangunan sekitar. Bisa dilihat yang kuning ini merupakan sumber dari kendaraan, serta warna biru sendiri sumber daripada bangunan sekitar. Bisa saja itu merupakan suara dari penghuni bangunan. Terkait kondisi tersebut, selanjutnya ada solusi daripada hal itu. Yang pertama, mengaplikasikan vegetasi pada site yang berhadapan langsung dengan jalanan untuk minimalisir kebisingan. Tentunya itu kebisingan daripada kendaraan. Selanjutnya penggunaan laminated acoustic glass sebagai peredam suara pada beberapa ruang formal di sisi timur hingga utara. Jadi pada sisi timur itu merupakan peletakan sebagian ruang-ruang formal seperti ruang rapat, ruang kepala pengelola, sehingga kita tahu bersama bahwa ruang-ruang tersebut itu merupakan ruangan yang cukup formal sehingga kita menggunakan limited acoustic glass yang dimana fungsinya sebagai peredam suara. Selanjutnya view bisa dilihat di sekitar sini ada ruko yang berjejer dan di sini ada rumah warga. Selanjutnya ada apartemen yaitu Royal Apartemen. Berikut beserang ruang daripada supermarket. Dan hubungan ruang. Baik, selanjutnya konsep bentuk bangunan. Pada kali ini saya menggunakan pendekatan arsitektur metafora.
Arsitektur metafora sendiri merupakan sebuah pendekatan dalam arsitektur yang memiliki konsep sebagai idenya, dan hasilnya adalah berupa makna yang terungkap secara konkret maupun abstrak dari perancangan kepada pengguna atau pelaku bangunan, sehingga bermakna konotatif, di samping sebagai fungsi utamanya sebagai bangunan. Filosofi bentuk daripada pemilihan bentuk bangunan ini sendiri yaitu terinspirasi dari uang, yang merupakan salah satu peran penting dalam transaksi jual beli barang dan jasa. Maka tentu sangat sering dijumpai dalam wilayah supermarket sendiri. Uang koin sebagai objek yang bisa digunakan sebagai referensi Uang koin sebagai objek yang digunakan sebagai referensi bentuk dasar bangunan. Kita ketahui bersama bahwa uang sendiri ada beberapa jenis, salah satunya yaitu uang koin. Walaupun tidak sesering digunakan seperti uang kertas, namun uang koin tetap kita temui pada ranah supermarket atau perbelanjaan lainnya. Lalu bangunan sisi timur merupakan bagian pengelola supermarket ini. Lalu yang ini merupakan penghubung gedung komersial utama dan pengelola. Serta ini 8 susun ini merupakan bangunan komersial utama, di mana 8 susun lantai ini memiliki ukuran yang sama, lalu ditumpuk dengan metode pergeseran tiap-tiap lantai. Pergeseran daripada beberapa lantai ini mulai dari 200 cm ke kiri, 300 cm ke kiri, dan hingga 400 cm ke kiri. Selanjutnya, ada pula konsep tata ruang dalam. Selanjutnya, pada konsep tata ruang dalam, di sini mencakup material plafon, lantai, dinding, serta ilustrasi beberapa ruangan. Pada material plafon, di sini menggunakan linear ceiling yang diaplikasikan pada area perbelanjaan, food court, dan sejenisnya. Selanjutnya ada jenis plafon gypsum yang diaplikasikan pada ruang rapat, kepala supermarket, dan sejenisnya pula. Selanjutnya pada material lantai bisa dilihat menggunakan beberapa jenis keramik. Lanjut pada material dinding ada bata ringan yang sebagai material dinding utama, ada limited acoustic glass yang diaplikasikan pada beberapa ruang formal guna meminimalisir penggunaan energi, yang dimana dapat meminimalisir suara. Selanjutnya ada partisi kaca sebagai sekat antar beberapa ruang. Ini tidak diterapkan di semua ruangan, tetapi hanya di beberapa ruangan saja. Selanjutnya ada wall panel 3 dimensi sebagai estetika pada beberapa titik tertentu. Di sini ada ilustrasi ruang rapat serta food court. Di mana yang seperti saya katakan sebelumnya bahwa ruang rapat ini diposisikan di sebelah timur bangunan sehingga dapat menerima peminimalisir penggunaan energi, mendapatkan pemanfaatan orientasi matahari serta penggunaan limited access glass sebagai sarana kedap suara, sebagai sarana peminimalisan kebisingan. Di sini ada ilustrasi food court. Pada beberapa titik area makan itu menghadap ke bukaan sehingga
sehingga orang-orang yang duduk di sini, sehingga orang-orang yang memilih duduk di sini bisa langsung melihat keluar karena langsung melihat view keluar. Selanjutnya konsep tata ruang luar. Di sini ada CCTV, lampu jalan, 3 dimensi lettering signage, pohon cemara, paving block, serta Buxus sinica. Bisa dilihat di sini ada pohon cemara, penerangan, lampu jalan. Lalu di sini ada lettering signage 3 dimensi yang kerap kita jumpai pada bangunan-bangunan sejenisnya. Lalu di sini juga ada Buxus sinica, CCTV pada beberapa titik, dan lampu jalan hingga ke bagian belakang. Baik, sekian konsep rancangan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.